Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang perkembangan kasus gagal ginjal misterius dan kematiannya sekarang naik ya, jadi 194 ya. Ini juga menjadikan kita miris ya, terkait kondisi kesehatan anak-anak yang terserang gagal ginjal misterius. Dan Menkes minta apotek kontrol pemberian obat sirup ya. Ini yang sesuai dilansir oleh detikhealth.com. Langsung kita baca dan kita ulas ya. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan ataupun produk herbal madu hutan ya, silakan untuk dengan berbagai varian, antara lain madu hutan Kalimantan ya, madu hutan putih ya, Sumbawa, Polres dan Flores ya. Manfaatnya lebih bagus ya daripada madu biasa ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Dialgo di Tokopedia atau Shopee. Baik sobat sekalian ya, sesuai yang dilansir oleh detikhealth.com, kematian langsung kita baca dan kita ulas ya. Kematian gagal ginjal jadi 194. Menkes minta apotek kontrol pemberian obat sirup. Jakarta, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kabar baru perkembangan kasus gagal ginjal akut misterius di Indonesia. Tercatat penambahan pasien baru maupun kematian menurun drastis sejak pelarangan obat sirup sementara diberlakukan Kemenkes RI 18 Oktober lalu. Adapun kasus yang dilaporkan saat ini merupakan kumulatif sejak September hingga Agustus. Diakui masih ada keterlambatan pencatatan data, termasuk pasien masih dirawat. Berdasarkan data yang diimpun 5 November, total 324 kasus gagal ginjal akut dilaporkan, 194 diantaranya meninggal dunia dan 28 pasien lain masih dalam perawatan, tersebar di 28 provinsi. Kasus baru minggu lalu terjadi di tanggal 29 Oktober dan 1 November. Itu karena pasien masih saja mengkonsumsi obat sirup dari apotik. Disebutnya dalam keterangan tertulis Minggu 6 November 2022. Mohon bantuan para dinkes, provinsi, dan kabupaten kota untuk kontrol pemberian obat di apotik dan bidan kita untuk melindungi para balita kita, pesan dia. Tren kematian menurun sejak diberi penawar. Fomepizole, penawar zat toksik berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol, sudah diberikan pada 17 rumah sakit rujukan di 11 provinsi Indonesia untuk menangani pasien gagal ginjal akut. Hasil klinis menunjukkan perbaikan signifikan pada sebagian besar pasien. Menkes sebelumnya menyebut hal itu menandakan penyebab gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut lebih mungkin terjadi karena cemaran EG dan DEG ya. Ditambah lagi hasil dari data yang dilaporkan 28 provinsi juga mengarah pada pemicu GGA adalah etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup cair, termasuk analisis biopsi. Ya sobat sekalian, itu ya, jadi memang sudah ada langkah cepat dari Kemenkes, diantaranya adalah penawar zat toksik berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol ya, yaitu fomepizole ya. Fomepizole ini yang menjadi penawar zat toksik yang sudah disiapkan oleh Kemenkes ya untuk diberikan kepada 17 rumah sakit rujukan ya di 11 provinsi ya untuk menangani pasien gagal ginjal. Dan ini memang kasus yang sangat mengagetkan ya sobat sekalian ya. Secara kasus COVID-19 ini memang sebenarnya memang belum turun ya, dalam kondisi ada subvarian baru yaitu XBB dan XBC sesuai dengan yang dibahas di channel ini ya. Meskipun itu tidak begitu kelihatan efeknya ataupun bahayanya ya, tetapi perlu diwaspadai. Nah itu pun juga belum berakhir ya, kita dihebohkan dengan kematian gagal ginjal yang saat ini juga masif ya, sampai
laporan terakhir itu kematian gagal ginjal itu jadi 194 ya. Dan ini kasusnya baru gitu ya. Maksudnya untuk penyebab misalnya yang ada senyawa etilen glikol dan dietilen glikol ini kan pada sirup ya, kita ketahui sirup obat panas atau sirup untuk demam itu yang sudah sejak lama ya, sudah ada ya, dan sering dipakai. Dan menjadi masalah kenapa baru-baru kali ini itu baru menimbulkan efek yang sifatnya masif ataupun akut, yaitu gagal ginjal ya. Nah, kita ketahui ginjal yang fungsinya sangat strategis untuk untuk filter toksis ya. Di antaranya adalah mengeluarkan toksis melalui feses dan urin, itulah yang terganggu saat ini ya. Memang sobat sekalian, tidak lain tidak bukan adalah kita harus benar-benar waspada ya ke depannya terhadap berbagai ancaman penyakit yang masih terlihat ya mengancam ya ke depan ini ya. Di antaranya gagal ginjal akut yang meskipun sudah menurun ya, bisa saja kalau ada saja pihak-pihak yang nakal ya tetap memperjualkan obat sirup yang kemungkinan sayang kalau misalnya dihancurkan ya, itu kan juga problem gitu ya. Akan ada lagi ya kasus meledak ya gagal ginjal akut misalnya batch 2 ya, ini kan juga problem ya. Makanya itu memang perlu diadakan pengawasan yang sifatnya berkesinambungan dan sifatnya tegas ya kepada apotek-apotek di berbagai wilayah untuk tidak menjual obat sirup yang benar-benar sudah tercemar etilen glikol dan dietilen glikol ya. Dan ini memang harus ada sanksi tegas gitu ya, kalaupun ada yang melanggar ya, supaya ada perasaan jerah ya, tidak melakukan lagi, karena ini berkaitan dengan nyawa gitu ya. Nah, nyawa para anak-anak yang dalam saat ini ya adalah rentan untuk sakit ya, dan rentan imunitas mereka itu dengan imunitas yang rendah ini sangat juga mudah sekali untuk terserang berbagai macam penyakit. Oleh karena itu saya juga sering menganjurkan untuk terus-menerus menjaga imunitas tubuh ya, karena imunitas tubuh itu sangat penting ya untuk supaya kita itu membedakan dengan ya yang tidak, ataupun membedakan yang imunitas tubuhnya rendah gitu ya. Makanya imunitas tubuh ini penting supaya kita tidak cepat sakit. Imunitas atau pertahanan dengan konsumsi produk kesehatan, yaitu produk kesehatan herbal ya, yang alami ya, tidak kimia, yang tidak terus-menerus kimia, yaitu herbal, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Rukia ya, yang ini ya. Jadi ini adalah produk sapu jagat ya, sudah memakai teknologi nano, teknologi nano yang kecil itu yang fungsinya luar biasa ya, untuk mempercepat kelarutan dan penyerapan terhadap tubuh ya. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Untuk manfaatnya banyak sekali ya, diantaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, penyakit kolesterol, diabetes, stroke, tumor, mah, kanker ya, ginjal ya, kasus gagal ginjal juga bisa menjadikan TPR ini sebagai terapi, kemudian juga paru-paru dan lain sebagainya ya. Untuk varian selanjutnya yaitu yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang ini ya, yang Turkish Propolis Rukia Brain ya. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu proses pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala kepening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, dan memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran, dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Rukia ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat internasional INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian cara penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai dengan berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Atau untuk terapi berat ya, untuk ginjal ya, untuk jantung itu bisa 3 kali ya, pagi, siang, dan malam.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi Turkish Propolis Ruqyah, atau bisa juga mengkonsumsi ataupun mencoba produk herbal yang lain yaitu madu hutan ya. Link pembelian semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Helko, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.